Mudah-mudahan program kami selama 1 jam ke depan khususnya spesial Hari Anti Narkotika Internasional. Nanda hadir di mana lagi selain di Sesi. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Alexis, terima kasih anti narkoba musisi juga ya. Dan tentunya seperti yang Nanda sampaikan tadi bahwa hari ini sore ini Nanda punya banyak sekali narasumber yang sangat luar biasa tentunya yang sudah hadir di TVRI Jawa Timur. Langsung saja saya menyapa beliau. Assalamualaikum. Baik Bapak. Baik ya. Dan tentunya langsung saja saya akan perkenalkan pemirsa. Ada narasumber saya yang sangat spesial, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur yang terhormat Bapak Dr. Andes Bambang Priyambada SH.M. Kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak hadir sendiri, ini yang cantik jelita. Waduh, cantik jelita, pintar anti narkoba. Langsung saja saya perkenalkan untuk Duta Wisata Jawa Timur 2019 sekaligus Raki Jatim 2019, Heralda Safira atau Sasa. Kita berikan tepuk tangan. Baik Sasa? Ya baik. Baik ya. Memang kalau dari duta itu kalau menjawabnya baik gitu ya. Kalau presenter dia terlalu semangat gitu Pak Bambang ya. Dan selain juga ada Bapak Bambang dan juga ada Heralda Safira atau Sasa juga hadir tentunya secara visual. Kali ini boleh kita berikan tepuk tangan dan langsung saja saya menyapa dengan hormat Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Haji Emil Lestianto Dardak MSc atau biasa kita kenal dengan Pak Emil Dardak, nanti akan terhubung secara visual. Dan tentunya untuk Anda pemirsa yang ingin menyaksikan kita secara live di TVRI Jawa Timur ya, karena ini kaum milenial kekinian, Anda juga bisa bergabung dengan kami melalui Zoom. Bisa langsung saja ke BNN Provinsi Jawa Timur untuk Instagramnya. Pak Bambang baik. Ya. Alhamdulillah baik ya Pak Bambang. Alhamdulillah baik. Di era pandemi seperti ini nih Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh BNN tentunya tentang tagline kita sesuai dengan tema hari ini adalah sangat luar biasa ya. Jadi sadar, sehat, produktif dan bahagia tanpa narkoba 100% di new era. Waduh, silakan Bapak. Jadi tagline Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020 ini adalah hidup 100%. 100%. Ya, hidup 100%, sadar, sehat, produktif dan bahagia tanpa narkoba. Itu dikandung maksud bahwa hidup 100% ini diharapkan dari masyarakat, anak-anak muda seluruhnya, bahwa kita harus punya pemikiran ke depan bahwa kita harus hidup 100%. 100% seperti apa? Ya sadar, kemudian sehat, karena di musim pandemi ini kita juga akan melalui proses new, masa-masa yang harus kita lalui setelah pandemi. Baik setelah kita melakukan sehat, maka kita harus produktif. Yang tadinya pandemi tidak produktif, kita ke depan harus lebih produktif. Karena masa transisi daripada pandemi kepada masa yang baru, maka kita harus produktif. Dan tentunya kalau sudah sadar, kemudian sehat, produktif, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tentunya semua kegiatan tidak berhasil, maka harus tanpa narkoba, baru kita berbahagia hidup 100%. Wow, harus banget ya khususnya untuk kaum milenial, dan kebetulan karena si Sasa ini juga salah satu termasuk milenial ya Sasa ya. Waduh, di pandemi ini yang tadinya mungkin jadwal terlalu sibuk begitu ya, apa yang dilakukan sebelum kita bisa membahas 100% ini tadi di new normal? Silakan. Kegiatannya apa aja nih Sasa kemarin? Setelah sebelum pandemi sibuk, setelah pandemi ini ngapain? Apakah seperti yang di luaran hanya menonton TV atau seperti apa? Nah, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan walaupun pandemi, karena sekarang
stylenya beda, jadi semuanya serba digital. Jadi kita bisa membuat kayak webinar, seminar melalui Instagram mungkin, YouTube, vlog seperti itu. Jadi tetap bisa beraktivitas dengan baik meskipun ada jarak distancingnya seperti itu. Jadi tetap harus produktif walaupun pandemi. Tentunya tanpa narkoba. Harus tanpa narkoba Betul itu. sekali, Jadi kita iya. bisa berpikir lebih fresh gitu ya, Betul. seperti itu ya Sasa. Kemudian kalau arti hidup 100% ini Ya. bagi kamu ini seperti apa? Waduh. Berarti sebelumnya berapa persen ini? Iya, makanya kalau menurut saya hidup 100% adalah ketika kita bisa berhasil untuk ketujuan kita. Ada yang ingin jadi polisi mungkin, ada yang mungkin ya ingin jadi musisi, penari seperti itu. Namun selain itu menurut saya hidup 100% adalah ketika saya bisa menjadi seorang agent of change, di mana saya itu bisa membantu teman-teman saya untuk memiliki makna dan juga tujuan hidup gitu. Tentunya sebagai Raki, saya juga banyak sekali teman-teman milenial yang lain gitu yang juga saya ajak untuk berkarya bersama di bidangnya mereka masing-masing, karena setiap manusia memiliki potensial masing-masing seperti itu. Nah, sehingga mereka memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Nah, kenapa itu penting? Karena ketika kita tidak memiliki tujuan hidup, maka kita akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif. Salah satunya mungkin dengan penggunaan narkoba. Itu kenapa memang kita harus benar-benar selalu ada tujuan dan juga ada makna dalam hidup kita, ya, dengan komunitas-komunitas atau mungkin dengan BNN juga, jadi kita bisa berkolaborasi sama. Jadi seperti itu. Apalagi di tengah pandemi ini beberapa tempat wisata juga sudah sementara Betul. ini ditutup seperti itu Pak Bambang ya. Iya. Kemudian kalau Pak Bambang, gimana dengan sinergitas yang memang sudah dibangun oleh BNN tentunya dengan stakeholder yang terkait? Baik, berkaitan dengan bahaya narkoba ini yang perkembangannya semakin hari juga semakin memprihatinkan. Maka Presiden juga menyatakan bahwa saat ini adalah darurat narkotika. Oleh sebab itu, beliau mencanangkan ada impres. Sebelum saya menginjak impres, Permendagri akhir tahun 2019 sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2019. Ini juga kaitannya dengan antisipasi bahaya narkoba. Di dalam Kementerian Dalam Negeri sendiri sudah membuat aturan, di mana di situ juga kita diperintahkan khususnya pemerintah daerah untuk membuat tim terpadu. Di situ ketuanya gubernur, bupati, wali kota, wakilnya di situ ada BNN gitu. Sehingga ini keterpaduan dikuatkan lagi saat ini sudah muncul Impres nomor 2 tahun 2020. Semua kegiatannya sama. Ada rencana aksi nasional di dalamnya, yaitu kegiatan di dalamnya adalah sosialisasi. Maka pemerintah daerah di situ diperintahkan kelembagaan, kementerian, TNI, Polri, bupati, gubernur, wali kota, semua diperintahkan di situ. Impres nomor 2 tahun 2020. Untuk rencana aksi apa? Rencana aksi nasional yang harus dilakukan adalah satu, sosialisasi. Sosialisasi bahaya narkoba terhadap kepada siapa? Kepada satuan-satuan itu, pegawai-pegawainya. Minimal 1 tahun di situ diperintahkan 1 kali kegiatan untuk kegiatan sosialisasi. Kedua adalah kegiatan tes urin. Tes urin, kalau memang tidak bisa seluruhnya ya kita sampling yang memang kita anggap mungkin ini apa kelihatan kelakuannya ini ya, kita masukkan di situ sampling. Tapi kewajiban harus melaksanakan tes urin 1 tahun 1 kali juga itu. Iya. Kemudian diperintahkan juga membuat regulasi di situ. Contoh regulasi apa ya? Peraturan daerah. Yang belum punya peraturan daerah, perda-perda tentang narkoba harus dibuat. Karena ini instruksi presiden. Oleh sebab itu, kabupaten kota yang belum membuat, tolong segera merencanakan pembuatan peraturan daerah tentang P4GM, fasilitasi kegiatan P4GM. Ini. Kemudian selanjutnya adalah membuat satuan tugas atau relawan. Relawan-relawan ini atau satuan-satuan tugas ini tugasnya apa? Yaitu merencanakan kegiatan kalau sudah terbentuk satuan tugas di dalam OPD misalnya kalau untuk di pemerintah daerah itu membuat perencanaan dalam 1 tahun kegiatan sosialisasi itu kapan? Oh ini saya belum membuat satgas, kita buat. Oh tinggal setengah tahun lagi nih. Kalau gitu kita rencana kegiatan sosialisasi bulan Oktober saja. Ini rencananya. Tes urin bulan ini, gitu. Segera begitu. Iya, sehingga
tertata, terencana dengan rencana kegiatan, rencana aksi nasional itu Impres nomor 2 tahun 2020 maupun peraturan Permendagri nomor 12 tahun 2019 tidak terlaksana. Jadi seperti itu ya. Tentunya kalau Sasa sebagai perwakilan dari Raka-Raki nih ya, untuk bisa melawan anti narkoba seperti yang Bapak sampaikan bahwa sosialisasinya ini apakah banyak juga kegiatan terhadap para kaum milenial khususnya itu seperti apa? Ya, betul sekali. Jadi di kaum milenial sendiri sudah banyak kok Pak memang kegiatan-kegiatan yang memang kita lakukan bersama-sama. Bahkan kita sering juga berkolaborasi dengan juga ini duta-duta anti narkoba Jawa Timur seperti itu. Jadi kebetulan saya sebagai Raki juga memiliki banyak teman-teman milenial influencer yang ada di Jawa Timur, sehingga kita sering sekali untuk melakukan kegiatan, tidak hanya melakukan kegiatan namun juga menghimbau. Jadi seperti yang kita tahu sekarang kan semuanya serba digital, jadi kalau bisa dilihat di akun-akun Instagram milenial itu kita ada lomba poster seperti itu, lomba vlog mungkin. Jadi sehingga itu membantu sosialisasi seperti yang dikatakan oleh Bapak Bambang sendiri seperti itu. Ya, karena memang sebelumnya mungkin sebelum ada pandemi saya juga sempat mengikuti beberapa kegiatan untuk bisa langsung datang ke sekolah-sekolah mungkin seperti itu Bapak ya. Karena ini pandemi jadi ada sedikit perbedaan ya, tetap bisa bertatap muka, tetap sosialisasi melalui era digitalisasi. Dan tentunya sudah hadir juga Bapak Bambang dan juga Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung dengan kami Bapak Emil Dardak, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Emil baik ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Pak Emil, ini saya sedikit mengobrol dan bertanya mengenai HANI di tahun 2020. Bagaimana upaya dan bentuk dukungan Pemprov Jawa Timur dalam program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau biasa kita sebut dengan P4GN di Jawa Timur? Monggo silakan Bapak. Baik, pertama-tama tentunya kita sangat mendukung upaya BNN Provinsi yang dipimpin oleh Bapak Bambang Priambada untuk melakukan penanganan secara menyeluruh dalam mengatasi bahaya narkoba, terutama bagi generasi muda kita. Nah ini kalau kita lihat di Pemprov secara khusus, usia yang rentan diantaranya adalah anak-anak SMA, usia SMA. Nah ini sebenarnya memang kebetulan SMA dan SMK adalah jenjang pendidikan yang kewenangannya ada di tangan pemerintah provinsi. Dan inilah sebabnya kemudian sejalan dengan perda yang sudah dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur sejak tahun 2016 mengenai upaya P4GN, ini integrasinya kepada kurikulum di sekolah ini juga terus kita laksanakan. Kita meyakini bahwa di lingkungan sekolah apabila kita benar-benar efektif menanamkan ini sudah akan sangat berdampak juga kepada pencegahan. Karena kesadaran yang dibangun di lingkungan sekolah kepada anak usia SMA ini akan sangat berdampak ya, akan sangat strategis bagi upaya penanggulangan ini secara berkelanjutan. Nah ini kami pertama melihat bahwa lingkungan sekolah adalah tempat yang sangat penting. Yang kemudian tidak kalah penting adalah memang upaya-upaya di sektor-sektor lain. Ya, kita mengetahui bahwa juga misalnya Dinas Perhubungan itu melakukan upaya-upaya deteksi dini, memeriksa urin pada supir di momen-momen yang akan rawan terjadinya mobilitas ya. Kemudian juga kita juga mendorong melalui berbagai institusi ya untuk menerima wajib lapor yang aktif di Jawa Timur. Saat ini di 2019 tahun lalu 937 orang itu direhabilitasi, 164 rawat inap dan rawat jalan 773 orang di sepanjang 2019. Nah inilah yang kemudian kita harapkan ini hanya sedikit dari berbagai macam langkah yang terintegrasi dalam setiap program-program Pemprov untuk bisa mendorong adanya upaya penanggulangan bahaya narkoba tadi. Ya, Bapak ini. Dan tentunya para pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami melalui siaran langsung atau juga melalui Zoom, kita akan break dulu sebentar. Setelah jeda iklan yang berikut ini, kami akan kembali hanya ada di Obsesi Spesial Hari Anti Narkotika Internasional.
Jangan ragu dengan usaha yang kita lakukan. Jangan takut diremehkan saat kita bisa buktikan. Gak ada waktu dengerin haters. Yang penting kita terus berkarya. Selalu ada tantangan dalam perjuangan. Selalu ada pembelajaran di setiap perjalanan. Selalu percaya diri menghadapi masa depan. Semoga kita bisa. Kami kembali di Obsesi, masih di Hari Anti Narkotika Internasional. Biar tidak terlalu tegang, Bapak dan Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan. Untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang sudah hadir, tentunya nanti kita akan sediakan waktu. Mohon izin Bapak Bambang, boleh ya? Boleh, Nantinya silakan. untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan kami. Dan untuk yang ada di Zoom, pastikan Anda bisa langsung saja terhubung dengan Instagram dari BNN Provinsi Jawa Timur. Sasa, waduh, bagaimana ini di era pandemi kemarin yang sekarang menuju new normal untuk bisa tetap mempromosikan wisata tentunya Jawa Timur, ini harus seperti apa program-programnya dan kemudian program apa sih yang terdekat untuk bisa mensosialisasikan yang namanya anti narkoba? Ya, sebenarnya untuk bisa ke tujuan itu banyak sekali pihak-pihak yang tak lepas ya. Jadi kita memang harus berkolaborasi bersama, bersinergi bersama. Salah satunya kalau memang untuk duta wisata sendiri, tentunya seperti biasa kita akan berkolaborasi dengan milenial yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur. Jadi kebetulan duta wisata Jawa Timur sendiri kan memiliki anak-anak muda yang sudah tersebar nih. Nah, kita bersama-sama kemarin itu membuat suatu vlog seperti itu. Nah, vlog pariwisata ini sendiri tujuannya apa sih gitu? Untuk menghimbau masyarakat bahwa ini loh potensi wisata di Surabaya, di Jawa Timur ini itu sangatlah beragam sehingga ketika pariwisata sendiri itu nanti hadir dan ramai, itu akan menjadi langkah preventif nih agar tempat-tempat wisata itu tuh digunakan sebagai tempat-tempat calonnya ini akan preventif untuk supaya tidak digunakan sebagai tempat peredaran narkoba seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar bersinergi. Nah, selain itu juga kita sudah pernah berkolaborasi juga dengan duta-duta wisata anti narkoba, juga BNN untuk melakukan edukasi. Jadi seperti seminar edukasi, nah yang nanti ditonton oleh anak muda se-Jawa Timur. Sehingga dengan adanya webinar itu sendiri, akhirnya anak muda ini sadar nih apa sih ternyata resiko-resiko yang akan bisa didapatkan ketika kita menggunakan narkoba. Jadi itu adalah langkah-langkah preventif yang kami sudah pernah lakukan. Jadi untuk milenial 100% saya seperti itu Pak Bambang ya. Yang sudah telah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Pak Emil. Pecandu narkoba ini di usia produktif atau generasi milenial yang tadi kita sampaikan yaitu SMA hingga SMK ini cukup tinggi. Bagaimana sih Pak BNN menyikapinya? Nah, untuk para kaum milenial yang baru. Baik, jadi untuk BNN dalam rangka untuk membina sampai ke tingkat SLTA ini, salah satunya yang pernah disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur tadi adalah kurikulum terintegrasi. Kita di hampir sosialisasi, kita juga masuk di dinas-dinas pendidikan untuk bersama-sama menyampaikan bahwa kalau kurikulum ini kan anak-anak didiknya banyak kurikulum yang sudah dijejalkan kepada pelajar itu ya, jadi sudah penuh. Maka oleh sebab itu kita masuk di dalam kurikulum terintegrasi. Kalau pelajaran apa menyinggung sedikit, baru dimasukkan materi-materi tentang bahaya narkoba itu. Ya, sehingga sejak di tempat belajar dia sudah mengenal bahaya tentang narkoba. Dan saat ini juga saya bekerjasama dengan Komnas Pendidikan juga sudah mulai nanti ada lomba-lomba di sekolahan-sekolahan, sekolah bersih narkoba. Ini ke depan, bulan depan mungkin kita sudah mulai dengan Komnas Pendidikan. Dan kita juga sudah koordinasi dengan KPU, nanti dengan Kemenpora tentang apa? Memasukkan materi-materi ketika ada pilkada, materi-materi pertanyaan tentang visi-misi tadi kita masukkan
Oke. yang selama ini mungkin ada korupsi, Ya, benar. ada radikalisme. Nah ini nanti kita minta, tolong materi narkoba perlu disampaikan sejauh mana eager-nya dia, komitmen tentang bahaya narkoba ini, pencegahannya seperti apa. Termasuk nanti juga kita mungkin koordinasi dengan panitia Raka, Raki gitu ya. Materi-materi narkoba juga perlu kita masukkan di situ. Dan selama ini tidak terlalu dalam di situ. Ya. Nah gitu. Jadi seperti itu ya Pak ya, Iya. kalau ke depannya terdekat. Nah, tentunya melalui jalur musik juga mungkin terkadang anak-anak Ya, komunitas pelajar itu ya. juga bisa begitu ya, Ya, melalui komunitas gitu ya. musik, komunitas, sekarang motor ya, Ya. udah banyak. Komunitas sepeda mungkin yang Yang rekan-rekan lagi banyak kekinian juga. benar, yang lagi go west mania Iya. ya. Dan tentunya ngobrol mengenai musik, salah satu generasi milenial juga nih ya untuk band yang di sebelah kiri saya. Waduh, milenial yang anti narkoba berikut ini akan menyuguhkan lagu spesial tentunya untuk Anda semua. Silakan, Alexis. Jarum-jarum tajam penghujam urat nadi, wajahmu pucat, darah membeku lagi. Kini kau maksa namun tak kuasa, dirimu terancam dalam bahaya. Jarum-jarum setar bisa mencabut nyawa. Bila kau tak cepat berhenti memakainya, tanpa kau sadari, tanpa engkau rasakan, kau bunuh dirimu secara perlahan. Tak seorang pun yang bisa bikin engkau berhenti. Bila
sepanjang neraka, jarum neraka, jarum neraka, jarum neraka, jarum neraka. Jarum neraka. Terima kasih Alexis, dan tentunya sekali lagi untuk Anda pemirsa juga bisa menyaksikan kami melalui beberapa media sosial, info BNN_Jatim dan juga Rakaraki_Jatim. Kami akan menyapa kembali dengan Bapak Emil, dan apakah masih tersambung dengan kami Pak Emil? Ya, Pak, sedikit bernyanyi tadi Bapak ya. Karena yang saya tahu ketika off air Pak Emil ini jago sekali bernyanyi. Nanti kapan-kapan boleh hadir ke TVRI Jawa Timur Bapak untuk bisa menghibur para pemirsa. Terima kasih. Dan tentunya kita kembali masih di Obsesi Bapak ya. Sebagai sosok pimpinan yang sukses di usia muda dan memiliki prestasi di beberapa bidang, yaitu sebagai politikus, penyanyi, dan eksekutif muda Indonesia, seperti apa cara Bapak Emil untuk menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Silakan. kalau rumusnya satu, pertama pada intinya narkoba itu orang mengatakan adalah pelarian dari masalah. Jadi di dalam lingkungan keluarga kita harus budayakan bahwa ada satu keterbukaan, ya. Artinya jangan sampai kemudian narkoba menjadi pelarian untuk siapapun anggota keluarga yang merasa punya masalah. Nah, ini komunikasi yang baik, kemudian menghabiskan waktu untuk hal-hal yang produktif, punya hobi yang bagus ya seperti musik ini. Jadi jangan malah orang mengatakan bahwa narkoba meningkatkan kreativitas bermusik, itu nggak boleh gitu. Justru musik ini bisa mengalihkan kita dari hal-hal yang negatif, ya. Jadi saya rasa mencari hobi yang bisa dijalankan bersama-sama dengan keluarga, dengan sahabat, lingkungan itu menjadi penting. Karena narkoba itu juga muncul karena lingkungan yang salah. Jadi karena adanya lingkungan yang salah di dalam narkoba, di dalam keseharian anak-anak muda, maka mereka terjerumus ke narkoba. Termasuk apabila saya belum punya anak yang usianya rawan ya, jadi belum bisa mengatakan begini. Tetapi sebagai yang sudah pernah sekolah di SMA gitu ya, atau di kuliah, ini memang pergaulan yang salah ini juga menjadi sebuah titik awal dari masuknya ke narkoba. Jadi memang juga menghindari tempat-tempat yang rawan ketemu orang-orang yang membawa pengaruh buruk juga sangat-sangat penting dalam menghindari kemungkinan tersebut. Jadi satu yang ingin kami sampaikan bahwa komunikasi yang baik itu menjadi salah satu kunci penting bagi kita untuk bisa menghindari terjerumusnya ke dalam narkoba. Siap. Dan juga kegiatan terdekat ini untuk Bapak Emil tentunya dari Pemprov Jatim untuk dalam rangka HANI 2020 untuk melawan atau menolak narkoba ini mungkin bisa disampaikan kepada seluruh pemirsa. Ya, walaupun kita berada di tengah pandemi COVID-19, tetapi jangan sampai segala perjuangan kita untuk mengatasi masalah seperti terutamanya narkoba ini lalu semangatnya mengendor. Nah, inilah makanya kami mengapresiasi TVRI BNN mengadakan acara ini. Kita bisa terkoneksi, saya bisa bergabung melalui video conference. Ini menunjukkan tidak ada alasan untuk kita kemudian tidak memaksimalkan berbagai macam ruang untuk kita bisa terus menyuarakan, menggaungkan semangat Hari Anti Narkotika Internasional. Karena pada kenyataannya justru di tengah pandemi ada risiko juga. Ada risiko bahwa ternyata ada yang memanfaatkan peluang ini untuk justru malah orang stres karena ekonomi larinya ke narkoba. Orang stres bosan di rumah, ada yang diem-diem nganter narkoba. Ini kan bahaya. Nah, kami mengapresiasi bahwa BNN sama sekali tidak menurunkan kewaspadaannya gitu. Bagaimana kita bisa lihat terus dan juga Hari Anti Narkotika Internasional ini tetap dijalankan dengan bekerja sama dengan media. Ini suatu yang baik. Kami dari Pemprov tentunya sangat berterima kasih sekali lagi, bersyukur dan
melalui jejaring sekolah tentunya semangat ini juga kita gaungkan, kita jalankan semaksimal mungkin. Bagaimana kemudian kita bisa memastikan anak-anak SMA, SMK, bahkan juga di instansi pemerintah semuanya tetap punya semangat yang sama. Oke, terima kasih Pak Emil. Tentunya nanti kami akan bergabung kembali di Obsesi. Kita kembali ke Pak Bambang ini. Nah, mengenai pelajar ini memang tidak ada habisnya ya. Sekolah terus juga bete, mereka bingung, larinya mungkin penyalahgunaan. Tidak sekolah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Emil tadi juga menyalahgunakan menggunakan narkoba. Misalnya ini Pak, yang mohon maaf, untuk para pemirsa yang kemungkinan ini adalah pelajar. Saya sudah terlanjur memakai, mungkin seperti itu. Harus lari kemana? Sedangkan mau komunikasi dengan orang tua, bingung dimarahin. Mau komunikasi dengan tetangga, apalagi di pandemi seperti ini, teman nggak bisa. Itu harus lari kemana? Apakah BNN Provinsi Jawa Timur juga menyediakan wadah atau seperti apa? Baik, jadi bagi rekan-rekan, anak-anak, saudara-saudara, atau teman-teman anak kita yang sudah terlanjur menggunakan, tapi yang bersangkutan sadar nih, saya mau harus kemana, pengen berobat di mana ini? Ya, Segera lapor ke BNN. BNN di mana saja? Atau kalau di kabupaten kota ada, di situ masuk. Jadi lapor ke BNN, nanti kita layani, pidananya tidak kita proses. Oke. Dan pelayanan rehabilitasi nantinya gratis. Gratis. Iya. Luar biasa. Jadi kita berikan amankan informasi rahasia. rahasia untuk Rahasianya informasi kita juga. simpan, ya, tidak kita sampaikan secara umum. Kalau permasalahan yang terjadi seperti itu, orang tua kadang-kala malu ya. Iya, benar. Punya anak mau dilaporkan nanti tetangga tahu dan sebagainya. Benar. Kalau seperti itu kita yang datang, bisa dihubungi per telepon, Ya. kemudian petugas kita